iman kita lemah. Maka hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa. Bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa? Selalu hari-hari kita hiasi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Bagaimana kita berzikir kepada Allah? Tentunya yang pertama sekali kita jaga, kita paksa, kita harus kuatkan diri kita. Jangan sampai sholat 5 waktu sehari semalam tertinggal. Itu kuncinya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul orang yang selamat itu adalah orang yang mempunyai hati yang bersih. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Su'ara ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu ketika nanti tidak lagi membawa manfaat harta kita dan anak laki-laki kita, illa terkecuali orang yang selamat itu bertemu dengan Allah. Illa man atallaha, terkecuali orang-orang yang bertemu dengan Allah, datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Hati yang bersih, ada sebuah hikayah, ada sebuah cerita di zaman Rasulullah SAW ketika Rasul memberikan taklim. Kebiasaan Rasul di masjid setelah sholat 5 waktu sehari semalam memberikan tausiah kepada sahabat. Maka sahabat itu kumpul berkeliling mendengarkan apa yang menjadi tausiah Nabi kita Muhammad SAW. Apa pada waktu itu yang disampaikan Rasul kepada para sahabat? Wahai sahabatku, sebentar lagi akan masuk dari pintu sebelah kanan ini, masuk seorang ahli surga. 3 kali Rasul bersabda. Sebentar lagi akan masuk dari pintu sebelah kanan masjid ini seorang yang ahli surga. Sampai 3 kali Rasulullah pulang. Maka sahabat ketika itu juga tidak lama kemudian masuklah seorang laki-laki. Maka para sahabat menoleh ke pintu sebelah kanan masjid. Dia melihat. Mereka melihat siapakah gerangan yang dikatakan Rasulullah sebagai penghuni surga. Maka dilihat sahabat semua menoleh. Yang datang orang yang biasa saja, sambil mengangkat terompahnya, meletakkan terompah di sudut pintu masjid di luar, maka masuklah dengan jenggotnya yang basah setelah berwudu. Setelah taklim itu berakhir, maka ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini mendatangi seorang laki-laki yang disebut Rasulullah sebagai penghuni surga. Maka dia datang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai saudaraku, bolehkah aku bersilaturahmi di rumahmu ini? Karena saya dalam keadaan ada masalah. Maka kata sahabat tadi, boleh, silakan dengan senang hati. Maka 3 hari 3 malam sahabat Abdullah bin Amr bin As ini bertamu di rumah sahabat yang disebut Rasulullah sebagai penghuni surga. Maka yang dia lihat ketika malam hari dia intip apa ibadah yang dilakukan oleh seorang sahabat yang dikatakan Rasulullah sebagai penghuni surga. Ibadahnya, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, biasa saja. Rakaat tahajudnya biasa saja. Tidak beda dengan saya, kata. Ketika sahabat tadi tidur, yang kedua zikrul Allah. Kemudian kalau dia berbicara yang baik-baik saja, secukupnya saja. Maka setelah 3 hari 3 malam yang dia simpulkan cuma itu yang dia dapatkan dari seorang sahabat yang dikatakan penghuni surga ini. Kemudian dia pamit pulang. Wahai saudaraku, sudah 3 hari 3 malam aku
silaturahmi di rumahmu ini, layanan yang luar biasa engkau berikan, terima kasih. Semoga Allah berikan balasan kepadamu. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As meninggalkan satu langkah, meninggalkan sahabat tadi. Tunggu sebentar wahai saudara. Ada sedikit kata yang disampaikan oleh sahabat tadi. Semua ibadahnya aku lakukan biasa saja wahai saudara. Tapi ada satu hal yang perlu kau ketahui, bahwa dalam diriku, dalam hatiku tidak ada kebencian kepada siapapun. Bahwa dalam diriku selalu ada maaf kepada siapapun. Aku tidak benci, aku tidak punya rasa iri kepada saudara-saudaraku yang lain. Itu saja. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pamit pulang, terima kasih. Berpikir termenung sahabat Rasul Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, oh inilah kunci yang saya dapatkan. Kata Abdullah bin Amr bin As, kuncinya hatinya bersih. Hatinya tidak pernah iri kepada orang lain, tidak pernah dengki kepada orang lain, sehingga amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Rasulullah, dialah penghuni surga. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita harus banyak merenung, muhasabah. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi penawar, menjadi obat untuk kita. Hati pesankan pada hari ini supaya kita mempunyai hati yang bersih ini. Mungkin untuk mendekatkan itu, Rasulullah pernah mendengarkan wasiat dari Jibril alaihissalam. Ketika Rasul duduk-duduk bermenung sendirian memikirkan umatnya, datanglah Jibril alaihissalam. Dalam sebuah hadisnya yang sahih yang diterima daripada Sahal bin Sa'ad, qala jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Ada 5 wasiat Jibril di kala itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, maka kelak engkau pasti akan mati. Maka rahasia Allah terhadap kematian, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 rahasia Allah. Yang pertama, kapan kita mati kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, di mana kita mati, tidak seorang pun tahu. Yang ketiga, bagaimana keadaan kita mati, tidak ada yang tahu. Apakah kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita mati dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Maka kalau kita berbicara masalah kematian, manusia pasti mati semua. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, surah Al-Ankabut, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Bukan manusia saja, seluruh yang bernyawa pasti mati. Pasti mati, karena memang tunangan. Kalau mungkin tunangan berjodoh untuk pernikahan, banyak orang tidak menikah, tidak punya jodoh, banyak. Tapi yang namanya jodoh kematian, itu pasti tidak ada seorang pun yang akan ketinggalan dengan jodoh ini. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita punya kendaraan, mobil mewah, tapi yakinlah suatu saat kendaraan itu akan diganti kendaraan kita dengan kereta. Kemudian begitu enak kita tidur di rumah dengan spring bed yang empuk, tapi yakinlah suatu saat kita akan diganti spring bed kita itu di palang tanah. Coba kita lihat ketika saudara kita dikuburkan, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita mengambil iktibar? Begitu ditutup dengan papan liang lahatnya, ditanam dengan tanah, mana yang longgar itu ditekan lagi, dipijak lagi, bagaimana supaya kubur kita itu padat, sehingga tidak ada ruang untuk kita bergeser sedikit pun. Kita harus ambil mau'izah, pelajaran yang baik daripada kematian ini. Kemudian yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka
memfariqu. Dan cintailah siapapun yang engkau cintai, yang ingin kau cintai silahkan, kata Jibril kepada Rasulullah SAW. Maka ingatlah suatu saat engkau pasti akan berpisah dengan orang yang engkau cinta. Engkau cinta kepada istrimu, engkau akan berpisah dengan istrimu. Engkau cinta kepada anakmu berlebihan, engkau akan berpisah dengan mereka. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, sampai hari ini belum ada sejarah kita dengar. Tidak ada seorang suami yang begitu mencintai istrinya, hidup di permukaan bumi itu, ketika meninggal istrinya dia mau dampingi sampai ke liang kubur. Tidak ada sejarah, belum ada. Kemudian begitu juga sebaliknya, seorang istri bagaimanapun cintanya kepada suami, belum ada seorang istri yang mau mendampingi suaminya ketika suaminya telah meninggal dunia. Saya siap mati untuk suami saya. Saya akan selalu bersama mendampingi suami saya. Belum ada. Malah akan ada rasa takut. Meninggal suaminya, takut tidur sendirian di rumah. Takut hantu suaminya datang. Atau istrinya meninggal, takut suaminya tidur sendirian. Ada yang seperti itu. Maka daripada itu, kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Dengan jabatan yang kita cintai akan kita berpisah. Maka ini semua, istri kita, keluarga kita, orang tua kita, jangan ada di hati kita menuhankan mereka. Artinya cinta kita kepada mereka melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena kita cinta kepada kepada pekerjaan kita sebagai nelayan, saking cintanya memancing hingga tinggal sholat di waktu sehari semalam. Ini contoh bagaimana kita menuhankan pekerjaan kita sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, hati-hati. Maka daripada itu, apapun identitas kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nomor satu dalam hidup kita. Itu semua hanya aksesoris saja. Anggap sebagai aksesoris saja. Istri, keluarga, kebahagiaan, jabatan, itu aksesoris hidup, bukan pokok hidup. Pokok hidup kita adalah hidup dunia, hidup untuk mati dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga wa'mal, dan beramallah, kata Jibril, dan bekerjalah, apapun yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau akan diberikan balasan dari setiap amal. Kebaikan yang kita tanam, sebenarnya hidup ini, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sederhana saja. Sederhana saja. Kebaikan yang kita tanamkan, setiap pekerjaan kita itu balasannya pasti akan ke kita juga. Seperti bola kan. Bola itu ketika kita lemparkan ke dinding, maka bola itu akan membal begitu. Kembali lagi kepada kita. Kebaikan yang kita tanamkan, maka kebaikan yang akan datang pada kita. Tapi jika kejelekan yang kita lakukan, maka kejelekan itu akan datang kepada kita. Kenapa kok saya ini susah? Padahal mobil ada, jabatan tinggi, harta banyak, tapi kok masih susah? Ingatlah hadirin, ketika kita masih merasakan susah, artinya masih banyak dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Belum bersih. Ada orang, dia yang kerjanya tukang becak saja, enak tidurnya di becak. Kenapa? Karena hatinya tenang, karena hatinya bersih. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendeknya, dalam amal ini kuncinya adalah niat kita. Niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, salat kita, semua yang kita perbaiki. Maka niat kita ini harus kita perbaiki. Jangan ibadah kita karena seseorang, karena ingin dipuji oleh orang. Kita berinfak ingin dipuji oleh orang. Bagaimanapun banyak infak kita, maka sesungguhnya itu tidak akan membawa manfaat dalam hidup kita. Tapi ketika keikhlasan yang kita utamakan, ikhlas karena Allah, semua itu kita lakukan, insya Allah sedikit kita berinfak
akan banyak pahala yang kita dapatkan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, dalam hidup ini tidak perlu kita takut kepada manusia sesama kita, tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut dihina orang lain. Yang harus kita takuti adalah ketika kita menghina orang lain. Kita tidak perlu takut ketika orang membenci kita. Tidak usah takut, itu tidak perlu. Yang paling kita takutkan adalah kita membenci orang lain. Kalau ada orang yang ingin memfitnah kita, itu tidak usah takut. Namanya hidup ini, apalagi di akhir zaman ini, di medsos orang tidak takut lagi membuka rahasia pribadi, Pak. Nah, untuk kita hidup dibuka, dihina, tapi itu tidak perlu kita takut. Yang paling kita takutkan adalah ketika kita memfitnah orang diri kita. Mulai hari ini kita perbaiki amal kita. Amal kita perbaiki. Niat kita perbaiki. Kita luruskan niat kita. Kita perbaiki amal kita. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sedikit amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika dia sanggup mendirikan sholat malam. Salaful mukmin wa qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika dia sanggup mendirikan sholat malam. Sholat malam, dan tidak usah setiap malam kita tahajud. Kalau kita sanggup lebih baik. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, tapi istiqomah. Untuk apa setiap malam kita tahajud, tapi seminggu, minggu kedua lupa, tak mau lagi. Alah, kan sudah seminggu, sudah capek ibadah, ya sudahlah seminggu cukup itu dalam seumur hidup. Jangan hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Tahajud, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Coba kita rasakan ketenangan dalam tahajud. Beda rasanya ketika kita sholat 5 waktu sehari semalam berjamaah banyak-banyak rame-rame. Beda ketika kita bangun tahajud di tengah malam yang hening, kita laporkan semua keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sambil menangis, meneteskan air mata, mengingat dosa-dosa kita, karena kita akan pasti berakhir dari kehidupan ini, akan menuju akhirat kita. Doakan. Yang kelima, yang terakhir, wasiat daripada Nabi Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Waisu dan keagungan martabat seorang mukmin itu adalah ketika dia sanggup istirnahu anin nas, ketika dia sanggup lepas daripada manusia. Apakah dia punya teman gubernur, dia tidak manfaatkan ketika pertemanannya dengan gubernur. Apakah dia berteman dengan sekte, dia tidak manfaatkan temannya ini untuk jadi lobi-lobi keinginan pemuas nafsu. Itu bukan martabat, bahkan merendahkan kita. Martabat seorang mukmin itu yang sesungguhnya, kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, adalah ketika dia sanggup melepaskan segala sesuatu kepada manusia. Dia tidak mengharap kepada manusia melainkan mengharap kepada Allah. Dia tidak meminta kepada manusia melainkan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akidah yang bersih, akidah yang mantap, tauhid yang kuat. Itulah sebenarnya tauhid sebenarnya. Kalau kita masih meminta kepada manusia, lantas teman kita tidak mau kasih apa yang kita minta, lantas kita kecewa, timbul dendam dalam hati. Mentang-mentang kau sudah jadi orang hebat, kau lupa pada temanmu ini. Timbul kecewa, timbul benci, timbul, semua timbul. Yang sesungguhnya ketika kita sanggup melepaskan diri kepada manusia, inilah hakikat tauhid yang sebenarnya ini dalam Jumat dirahmati. Apa yang kita perlu? Kita tahajud. Ya Allah, anakku ingin Honda ya. Mudahkan rezekiku ya. Mudahkan ya Allah untuk bisa aku belikan Honda kepada anakku. Minta saja kepada Allah. Apa
Apa yang kita mau minta, aku ingin uang, ya Allah minta, nangis, Allah senang. Maka dalam sebuah hadis katakan, engkau beribadah itu berdoa sambil menangis. Walaupun menangis itu sampai pura-pura kezilapian. Apalagi menangis betulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka. Mintalah apapun yang ingin engkau minta. Sekalipun kelak ketika kita misalnya diri jemaat-jemaat dirahmati Allah SWT, suatu saat kita harus meminta kepada manusia karena terpaksa, boleh kita minta karena mungkin kemaslahatan untuk umat, boleh. Seperti misalnya buat proposal, boleh. Tapi jangan kita manfaatkan perkemahan kita. Mintalah kepada Allah. Jahilnya kita minta kepada manusia, hakikatnya hati kita. Ya Allah, proposal sudah kami buat, engkau kabulkan ya Allah. Ketika tidak diberikan, kita tidak perlu benci. Tidak perlu benci. Karena kita sudah minta kepada Allah. Hadirin jemaah-jemaah dirahmati Allah SWT. Itulah hakikat tauhid yang sebenarnya. Kalau kita sanggup seperti itu, insya Allah hidup kita akan tenang, hati kita akan bersih, penyakit akan hilang, insya Allah. Mudah-mudahan sedikit amal kita akan diterima oleh Allah SWT, sehingga kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma adfa'na al-balaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar was-suyub al-mukhtalifah wa shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batana an baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا استووا استقيموا واعتدلوا واستقيموا صلاة الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.